Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, hari ini saya akan menceritakan tentang wanita solehah yang berubah wujud menjadi seekor kera. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di sebuah desa yang damai, hiduplah seorang wanita bernama Siti. Ia dikenal sebagai wanita solehah yang rajin beribadah dan selalu menasihati orang-orang tentang kebaikan. Setiap pagi, suaranya terdengar merdu membaca ayat-ayat suci, dan setiap sore ia mengajarkan anak-anak tentang kebaikan dan kesabaran. Namun, ada satu hal yang membuat orang-orang penasaran. Siti jarang sekali menampakkan wajahnya. Ia selalu mengenakan cadar hitam yang menutupi hampir seluruh wajahnya. Tidak ada yang pernah melihat senyum atau raut wajahnya, bahkan ketika berbicara kepada orang lain, ia selalu menundukkan kepala. Suatu hari, seorang gadis kecil bernama Aisyah bertanya kepada ibunya tentang Siti. "Ibu, kenapa Bu Siti selalu menutupi wajahnya? Apakah ia memiliki luka atau sakit?" Ibunya tersenyum lembut dan mengusap kepala Aisyah. "Tidak ada yang tahu, Nak. Mungkin ia hanya ingin menjaga kehormatannya." Namun, bisik-bisik mulai beredar di desa. Beberapa orang beranggapan bahwa Siti menyembunyikan sesuatu. Rasa penasaran semakin membesar, terutama bagi seorang pemuda bernama Hamzah. Hamzah adalah seorang pedagang yang sering melewati rumah Siti. Ia memperhatikan bahwa setiap kali seseorang mencoba mendekati rumah itu setelah maghrib, selalu terdengar suara gemuruh aneh dari dalam. Seperti suara benda jatuh atau sesuatu yang bergerak dengan cepat. Suatu malam, Hamzah nekat mengintip ke dalam rumah Siti dari celah jendela. Apa yang dilihatnya membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Hamzah menahan napas di balik jendela kayu yang sedikit terbuka. Di dalam rumah yang diterangi cahaya pelita, ia melihat Siti sedang duduk bersimpuh. Namun, yang membuat darahnya berdesir adalah bayangan wajah yang terpantul di cermin di hadapan Siti. Itu bukan wajah manusia seperti yang ia bayangkan. Wajah itu menyerupai seekor kera dengan sorot mata tajam yang memancarkan kesedihan yang dalam. Mata itu, seolah menatap langsung ke arah Hamzah, membuat tubuhnya kaku tak bisa bergerak. Tiba-tiba, Siti berbicara dengan suara yang berbeda, lebih dalam, penuh perih. "Ya Allah! Sampai kapan ku tanggung derita ini? Ampuni aku." Hamzah merasa lututnya lemas. Ia mundur perlahan, tetapi tanpa sengaja menginjak ranting kering. Suara patahan itu membuat Siti menoleh tajam ke arah jendela. Dalam sekejap, jendela terhempas keras, seolah ditiup angin yang tak terlihat. Hamzah terjatuh ke belakang, tetapi sebelum ia bisa bangkit, terdengar suara langkah kaki dari dalam rumah. Langkah itu cepat dan mendekat. Pintu rumah Siti perlahan terbuka, suara engsel berderit memecah keheningan malam. Dari balik pintu, sepasang mata bercahaya samar terlihat menatap Hamzah yang masih tergeletak. Udara terasa berat. Suara jangkrik terhenti. Malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Hamzah ingin berlari, tetapi tubuhnya terasa membeku. Dari balik pintu, langkah perlahan terdengar semakin dekat. Siti muncul, masih dengan cadar hitam yang menutupi wajahnya. Namun, sorot matanya yang tajam seperti mampu menembus hati. "Apa yang kau lihat?" Suara Siti terdengar dingin, namun bergetar seperti menahan sesuatu. Hamzah menelan ludah, suaranya hampir tak keluar. Aku tidak bermaksud. Aku hanya mendengar suara aneh." Siti terdiam lama. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah dan dedaunan basah. Akhirnya, dengan suara lirih, ia berkata, "Aku tidak ingin ada yang tahu. Tapi kini kau telah melihatnya." Hamzah bangkit perlahan, berusaha menenangkan dirinya. "Apa yang sebenarnya terjadi padamu, Siti?" Aku melihat." Siti mengepalkan tangannya, gemetar. "Itu adalah hukuman. Kutukan atas kesalahan yang pernah kuperbuat. Aku bukan seperti yang kalian pikirkan." Hamzah menatap Siti dengan campuran takut dan iba. "Kutukan? Apa yang kau lakukan hingga mendapat hukuman seberat ini?" Siti membuang pandangannya, suaranya hampir berbisik. "Dulu, aku merasa diriku lebih baik dari orang lain. Aku menasihati, aku berdakwah, tetapi hatiku dipenuhi rasa sombong. Aku memandang rendah orang-orang yang menurutku tak sebaik diriku.
Aku merasa paling suci, dan Allah menunjukkan padaku wajah hatiku yang sebenarnya. Hamzah terdiam, dadanya sesak. Ia bisa merasakan kepedihan yang disembunyikan Siti selama ini. Namun, ia juga merasa bahwa ini belum seluruh kisahnya. Masih ada sesuatu yang lebih gelap, lebih dalam. Tiba-tiba, dari dalam rumah terdengar suara yang bukan milik manusia. Suara geraman halus, seperti sesuatu yang sedang mengintai dalam kegelapan. Geraman itu terdengar semakin jelas, membuat bulu kuduk Hamzah meremang. Ia melirik ke dalam rumah, tetapi yang terlihat hanyalah kegelapan pekat, seolah cahaya pelita pun enggan menyentuh sudut-sudutnya. Siti memejamkan mata, suaranya lirih namun tegas. Jangan takut. Dia tidak akan menyakitimu selama aku di sini. Hamzah menelan ludah, tetapi keberaniannya mengalahkan rasa takutnya. Siapa yang ada di dalam? Siti membuka mata, sorotnya penuh kepedihan. Dia adalah cerminan diriku. Wujud dari kesalahan dan dosa yang pernah kulakukan. Ia datang setiap malam mengingatkanku, menghantuiku. Tiba-tiba, dari dalam gelap, sepasang mata merah menyala, memecah kegelapan. Sosok bayangan besar bergerak, bentuknya samar, tubuhnya seperti kabut kelam dengan wajah menyerupai kera yang menatap penuh amarah. Hamzah mundur selangkah, tetapi suara berat menggema dari dalam bayangan. Siti, kau tak bisa lari. Kau milikku selamanya. Siti memejamkan mata, kedua tangannya gemetar. Tidak. Aku tidak akan tunduk padamu. Namun, sosok itu perlahan mendekat, seolah ingin menyelimuti Siti dalam kegelapan. Udara terasa menyesakkan, seakan malah menutup semua jalan keluar. Hamzah merasa tubuhnya kaku, tetapi ia memaksa dirinya berseru. Siti! Apa yang harus kulakukan? Siti membuka matanya, suaranya terputus-putus. Doakan aku, hanya doamu yang bisa menolongku. Bayangan kelam itu semakin dekat, hampir menyentuh Siti. Namun, tiba-tiba terdengar suara keras, seperti sesuatu yang pecah dan kemudian. Braa! Cahaya terang memancar tiba-tiba, memecah kegelapan. Bayangan kelam itu meraung, suaranya menggema menggetarkan seluruh rumah. Hamzah menutup matanya sesaat, tetapi suara lirih Siti membuatnya segera membuka mata. Aku tidak kuat. Siti jatuh berlutut, tubuhnya gemetar, keringat membasahi wajah yang masih tersembunyi di balik cadar. Suaranya terdengar rapuh, seolah seluruh tenaga telah hilang. Hamzah, meski tubuhnya gemetar, segera mendekat. Siti, aku di sini. Aku akan membantumu. Namun, tiba-tiba bayangan itu melesat, bergerak melingkari mereka. Udara terasa semakin berat, seolah malam menekan dari segala arah. Dalam kegelapan, terdengar suara serak yang penuh kebencian. Kalian tidak akan bisa lari. Kesombonganmu, Siti, adalah milikku selamanya. Hamzah memejamkan mata, bibirnya bergetar, dan dari hatinya ia berdoa. Ya Allah, lindungi kami. Ampuni dia. Angkatlah segala beban yang menghantuinya. Saat itulah terdengar suara yang lembut, tetapi memenuhi seluruh ruangan, seperti hembusan angin yang datang dari langit. Kasih sayangku lebih luas dari murkaku. Bayangan kelam itu terhuyung, seolah terbakar oleh cahaya yang tak terlihat. Ia meraung keras, tubuhnya memudar, seperti kabut yang diterpa sinar fajar. Dalam hitungan detik, kegelapan itu lenyap dan ruangan menjadi sunyi. Namun, saat Hamzah menoleh ke arah Siti, cadar hitam itu perlahan jatuh dan wajah yang tersembunyi selama ini membuat Hamzah terdiam membeku. Hamzah tertegun. Di hadapannya, Siti bersimpuh dengan wajah yang kini terlihat jelas. Namun, wajah itu bukan seperti yang pernah ia bayangkan. Wajah Siti tampak seperti perpaduan manusia dan kera, kulitnya kasar, matanya sayu memancarkan kesedihan yang tak terhingga. Namun, di balik rupa yang menggetarkan, Hamzah melihat sesuatu yang jauh lebih dalam, penderitaan, penyesalan, dan hati yang hancur. Siti menunduk, suaranya pecah dalam isak. Inilah aku, Hamzah. Inilah wajah yang selama ini kusimpan. Wajah yang menjadi cerminan hati yang dulu penuh kesombongan. Hamzah, meski tubuhnya gemetar, tidak mundur. Ia menatap Siti dengan hati yang penuh iba. Siti, aku tidak melihat wajahmu. Aku melihat hatimu. Dan aku melihat seseorang yang telah menanggung beban yang terlalu berat sendirian. Air mata jatuh di pipi kasar Siti. Ia terisak, suaranya bergetar.
Aku telah terperangkap dalam kutukan ini bertahun-tahun. Setiap malam, aku harus menghadapi bayangan dari diriku sendiri, dari dosa-dosa yang dulu kuabaikan. Hamzah mengepalkan tangannya, suaranya mantap. Siti, setiap dosa pasti ada ampunan. Setiap hati yang ingin kembali pasti akan diberi jalan. Namun, tiba-tiba tubuh Siti mulai gemetar hebat. Cahaya samar muncul dari pori-pori kulitnya. Ia memejamkan mata, menahan rasa sakit yang begitu kuat. Maafkan aku. Tapi, mungkin ini adalah akhirnya. Tubuhnya mulai diliputi cahaya yang semakin terang. Hamzah tersentak, ia ingin memegang Siti, tetapi cahaya itu terasa hangat, bukan panas. Cahaya yang terasa suci. Dan saat cahaya itu mencapai puncaknya, Siti mengucapkan satu kalimat lirih. Semoga Allah menerima tobatku. Ruangan dipenuhi cahaya yang menyilaukan, namun terasa dingin hingga menusuk tulang. Hamzah terhuyung ke belakang, tubuhnya bergetar hebat. Ia ingin menutup matanya, tetapi ada kekuatan yang memaksanya menyaksikan semuanya. Di tengah kilauan yang memekakkan hati, terdengar suara, bukan suara Siti, tetapi seperti dua suara bertabrakan, lembut dan penuh derita, serta dalam dan penuh amarah. Aku tidak akan menyerah. Suara Siti terdengar memecah di antara derak cahaya. Kutukanmu, bukan akhirku. Namun, suara lain menyusul, berat, serak, dan mematikan. Kau milikku. Aku adalah bayanganmu. Kau tidak bisa menghapus aku. Hamzah melihat tubuh Siti melayang, terperangkap dalam pusaran cahaya dan bayangan yang bertarung sengit. Dari tubuh Siti, samar-samar muncul sosok yang sama, namun dengan wajah menyerupai kera yang menyeringai, matanya membara, memancarkan kebencian dan kesombongan yang membatu. Hamzah ingin menjerit, tetapi tenggorokannya terasa tercekat. Tangan-tangan bayangan merayap dari lantai, berusaha menarik Siti ke dalam kegelapan. Siti meronta, tetapi semakin ia melawan, semakin kuat cengkeraman itu. Hamzah, dengan tubuh yang gemetar, berlutut dan memejamkan mata. Bibirnya bergetar, dan dari kedalaman jiwanya, ia memanjatkan doa yang terputus-putus. Ya Allah, lindungi dia. Ampuni dia. Jangan biarkan ia jatuh. Tiba-tiba, suara jeritan panjang menggema, jeritan yang memilukan, bercampur sakit, marah, dan putus asa. Namun, dalam jeritan itu, suara Siti mulai mendominasi. Aku tidak takut lagi. Allah adalah pelindungku. Cahaya tiba-tiba membesar, membutakan segalanya. Ruangan terasa berguncang hebat, seperti bumi menolak keberadaan kegelapan itu. Lalu, sunyi. Sunyi yang pekat, seolah seluruh dunia menahan napas. Saat Hamzah membuka mata, ia melihat Siti terbaring, tetapi wajahnya. Hamzah menahan napas. Di hadapannya, Siti terbaring diam, tubuhnya terbungkus sisa-sisa kabut tipis yang perlahan memudar. Wajahnya, bukan lagi wajah yang menyerupai kera. Namun, pucat, tenang, dan seakan telah melewati penderitaan yang panjang. Siti. Hamzah memanggil pelan, suaranya serak. Ia merangkak, tangannya gemetar saat menyentuh tangan Siti yang terasa dingin. Kelopak mata Siti bergerak, perlahan terbuka. Tatapannya kosong sejenak, seperti terpisah dari dunia nyata. Namun, kemudian ia melihat Hamzah, dan bibirnya membentuk senyum lemah. Hamzah. Suaranya parau, hampir seperti bisikan. Hamzah menahan air mata yang sudah memanas di sudut matanya. Aku di sini. Kau sudah bebas, Siti. Namun, sebelum Hamzah bisa merasa lega, tubuh Siti tiba-tiba menegang. Dadanya naik turun cepat, seperti ada sesuatu yang menguasai dirinya lagi. Dari mulutnya keluar suara, bukan suaranya, tetapi suara yang serak, penuh kebencian. Belum selesai. Hamzah terperanjat mundur. Mata Siti berubah, hitam kelam, dan dari tubuhnya muncul urat-urat gelap seperti akar yang menjalar. Suara berat itu menggema dari dalam dirinya. Dia mungkin memohon ampun. Tapi aku adalah bagian dari jiwanya. Aku akan terus hidup, dalam dirinya. Siti mencengkeram tanah, tubuhnya kejang-kejang. Wajahnya berubah-ubah, kadang wajah manusia yang tersiksa, kadang wajah kera yang menyeringai buas. Hamzah berteriak, lawan, Siti. Jangan biarkan dia mengambilmu lagi. Siti membuka mulut, dan dari dalam dirinya keluar jeritan memilukan.
Matanya berkaca-kaca, tetapi di balik tatapan hitam itu, Hamzah melihat secercah kesadaran. "Doakan aku," bisik Siti, suaranya lirih, hampir tenggelam dalam suara lain yang meraung. Hamzah, dengan tubuh gemetar, menengadahkan tangannya. "Ya Allah, jika engkau menerima tobatnya, ambillah penderitaannya. Jangan biarkan ia disiksa lagi." Saat itu, waktu terasa berhenti. Udara menjadi hampa, dan dari atas, seolah ada cahaya tipis yang perlahan turun, menyentuh tubuh Siti. Bayangan hitam yang mencengkeram tubuh Siti bergetar hebat. Tidak. Ini bukan akhirnya. Namun, cahaya semakin kuat, membakar setiap jejak kegelapan. Bayangan itu meronta, melolong, dan akhirnya, meledak menjadi serpihan kabut yang sirna bersama angin malam. Tubuh Siti terkulai. Hening. Hamzah merangkak mendekat, jantungnya berpacu liar. Ia menyentuh pipi Siti yang kini terasa hangat. Siti membuka mata perlahan. Dan kali ini, mata itu bersih, jernih, dan penuh ketenangan. Angin subuh berembus lembut, membawa kesejukan yang membelai wajah Siti yang kini tenang. Hamzah masih berlutut di sisinya, tangannya menggenggam erat tangan Siti yang mulai terasa hangat. Dalam matanya, ada air mata, bukan hanya kesedihan, tetapi haru yang begitu dalam. Siti membuka mata sepenuhnya. Tatapannya yang dulu penuh penderitaan kini jernih, seolah tirai kelam yang selama ini membelenggunya telah robek. Ia tersenyum samar, suaranya parau tetapi syarat makna. "Hamzah, aku merasa ringan." Hamzah menggigit bibir, menahan isak yang hendak pecah. "Allah telah menerima tobatmu, Siti." Namun, tubuh Siti tampak sangat lemah. Napasnya pendek, seakan sisa tenaganya telah terkuras habis. Ia menatap langit yang mulai merekah dengan warna keemasan. "Lihat, Hamzah." "Fajar." Bisiknya pelan, suara yang hampir menyatu dengan desir angin. "Betapa lama, aku terkurung dalam malam yang tak berujung. Tapi sekarang, aku melihat cahaya." Hamzah menggenggam tangannya lebih erat, seolah ingin menahan waktu agar tidak merenggut momen ini. Suaranya bergetar, "Siti, bertahanlah." Siti memejamkan mata sejenak, kemudian membukanya lagi dengan tatapan yang begitu damai. "Aku sudah bertahan, bertahun-tahun. Dan kini, aku sudah merdeka dari diriku sendiri." Sebuah embusan napas terakhir, ringan, seperti angin yang berlalu. Senyuman tetap terukir di wajahnya. Matanya terpejam, dalam ketenangan yang sempurna. Hamzah terdiam. Dunia terasa hening, hanya suara burung-burung yang mulai berkicau menyambut pagi. Air matanya jatuh, satu persatu, membasahi tangan Siti yang kini tak lagi bergerak. "Selamat jalan, Siti," suaranya parau. "Semoga Allah menerimamu di sisinya." Di langit timur, mentari pertama menyapa, sinarnya hangat menyelimuti tanah yang basah oleh embun. Dan bersama cahaya pagi, sebuah jiwa yang telah lama terpenjara kini benar-benar bebas, menuju keabadian yang penuh kasih sayang. Hikmah dari cerita ini. Setiap manusia pasti pernah terjatuh dalam dosa, tetapi pintu taubat Allah selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin kembali. Kesombongan akan menghancurkan hati, tetapi kerendahan hati di hadapan Allah akan menyelamatkan jiwa. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, dialah yang maha pengampun, maha penyayang." Quran Surat Az-Zumar, 53. Catatan, cerita ini adalah kisah fiktif yang dibuat menyerupai nyata, bertujuan agar kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran hidup. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, pelajaran apa yang kalian dapatkan dari cerita ini? Sampai jumpa di cerita berikutnya.